Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus di sini. Nah, pada kali ini kita akan bahas materi Matematika Wajib kelas 12, yaitu berkaitan dengan mendeskripsikan jarak dalam ruang, di mana yang kita bahas di sini adalah jarak titik ke garis, ya. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas beberapa hal mengenai jarak titik ke titik, ya kan? Nah, sekarang kalau jarak titik ke garis gimana? Pada dasarnya, kalau kita cermati di lingkungan kita, permasalahan jarak ini banyak sekali kita temukan. Ya, misalkan saja salah satunya mengenai mapping seperti ini. Ya, misalkan kita ingin mengetahui berapa jarak dari Wihara Dharma Agung ini ke jalan Kalera, jalan Sungai Kalera ini. Nah, bagaimanakah kita mengulasnya? Kita langsung aja, ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui, secara konsep, ya, jarak antara dua benda atau objek itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua benda atau objek tersebut. Nah, jadi kata kuncinya adalah panjang ruas garis terpendek. Nah, sekarang di sini kakak punya sebuah map peta, gitu ya, yaitu di mana di sini ada menunjukkan itu ada sebuah Wihara Dharma Agung namanya, dan di sini ada jalan Sungai Kalera, ya. Sorry, jalan Sungai Kelara, ya, jalan Sungai Kelara. Nah, kalau jalan itu kan bisa kita ilustrasikan menjadi sebuah garis, ya, sebuah garis lurus begitu, ya. Dan wihara itu kita ilustrasikan menjadi sebuah titik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jarak dari Wihara Dharma Agung ke jalan Sungai Kelara? Nah, kira-kira yang mana? Apakah misalkan kalau kakak buat titik di sini, apakah dari sini ke sini? Apakah kalau misalkan ada titik lagi di sini, dari sini ke situ? Gitu misalnya, atau dari sini ke sini? Nah, yang manakah dia bisa kita katakan sebagai jarak dari wihara ke jalan Sungai Kalera? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kakak akan mengajak kalian untuk langsung mengukur, tapi tidak langsung ke jalannya, tidak ya. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra, tampilannya seperti ini. Kakak akan mengajak kalian untuk mencermati garis dan titik ini. Nah, sebentar. Oke. Nah, permasalahan tadi bisa kita ilustrasikan jadi secara matematis itu seperti ini. Jadi ini adalah jalan Kelaranya dan ini adalah wiharanya. Nah, kita ingin mencari jarak antara titik ini, ya, di wiharanya ini ke jaraknya wihara ini ke jalan ini. Jadi titik ke garis. Nah, konsepnya tadi, kata kuncinya adalah ruas garis terpendek. Itu adalah jarak dari titik ke garis. Berarti kalau misalkan di sini kakak punya ada 4 buah titik nih, ada A, C, D, dan B. Kita akan coba hubungkan garis-garis titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ya, di sini ada garis ini wihara ke D, ini wihara ke C, wihara ke titik A. Nah, dan ini wihara ke titik B. Nah, menurut kalian, ayo sebelum kita akan ukur nih, menurut kalian, ayo coba tebak, yang mana nih yang merupakan jarak dari titik wihara ini ke jalan Kelara? Ayo, yang mana? Nah, sekarang kita akan coba ukur, ya. Kita akan coba ukur. Caranya ini ada di stand. Oke, kita akan ukur dari wihara ke titik A. Nah, itu jaraknya adalah 107,77, ya, dari wihara ke A. Kemudian dari wihara ke titik C itu adalah 80,03. Nah, berarti kalau dilihat di sini jarak dari wihara ke A itu lebih jauh, ya, lebih jauh daripada wihara ke titik C. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini kakak geser dulu. Oke, jarak dari titik dari wihara ke titik D itu adalah, wah, ini lebih pendek lagi nih, yaitu 56,59, ya.
Ya, ini jaraknya 56,59. Jadi dari A, C, ini D yang lebih pendek. Nah, bagaimana kalau dari wihara ke B? 78,69 jaraknya. Nah, berarti kalau kita bandingkan di sini keempat ruas garis ini, ya, terlihat bahwa jarak antara titik wihara ke titik D ini itu adalah yang terpendek, ya. Ini adalah ruas garis yang terpendek. Berarti ini adalah jarak. Ya, ini ruas garis wihara ke D ini adalah jarak dari titik ke garisnya. Nah, terus gimana dong cara kita menentukannya? Kan masa iya harus kita buatkan garis satu-satu, terus kemudian kita ukur panjangnya. Ya, itu kan jelas tidak efisien ya. Nah, kita akan temukan caranya. Ini kakak hilangkan dulu jarak-jaraknya. Tapi di sini kan sudah sepakat ya bahwa yang terpendek itu adalah dari wihara sampai ke titik D. Oke, sudah kakak bersihkan sedikit. Jadi kakak sisakan yang jarak dari sini ke sini aja. Nah, sekarang kakak akan mengukur sudut, ya, sudut yang dibentuk antara ruas garis yang ini dengan garis yang menggambarkan jalan Clara ini, ya. Kakak akan ukur sudutnya. Ayo kita ukur sama-sama sudutnya. Oke, kita akan ukur sudut dari ini dulu deh, dari wihara ke titik A ini dengan garis yang ini, garis jalan Claranya. Kita akan ukur sudutnya berapa sih besar? Oke, besarnya adalah 31,6 derajat, ya, 31,6 derajat. Terus kalau dari sini 45 derajat, ya, ini 45 derajat. Terus kalau yang ini 90 derajat, ya, sudutnya 90 derajat yang ini. Oke, sebentar. Nah, yang terakhir ini dulu deh. Oke, kita ukur sudutnya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah kita ukur sudutnya. Nah, terlihat di sini ya, sudutnya, besar sudutnya. Tuh. Kalau yang di sini 31,6, di sini 45 derajat. Nah, ini 90 derajat dan ini 45,98 derajat. Nah, terlihat di sini berarti untuk mencari jarak titik ke garis, ya, itu adalah dengan cara kita buat sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis yang ini, ya, atau secara bahasa matematisnya kita proyeksikan. Nah, ini ada titik ya, ada titik wihara ini, kita buat proyeksinya. Nah, proyeksi itu berarti kita buat garis tegak lurus ke garis yang mau kita cari jaraknya terhadap titik ini. Nah, sudutnya dia 90 derajat. Tuh ya. Ya. Jarak titik ke garis. Bagaimana cara menentukan jarak titik A ke garis G? Nah, misalkan di sini ada titik A, kemudian ada garis G. Gimana caranya kita menentukan jarak dari titik garis A ke garis G ini? Caranya berarti kita buat sebuah garis dari A ke garis G ini, di mana nanti garisnya ini dia tegak lurus terhadap garis G ini, ya. Nah, seperti ini. Sudah dituliskan di sini. Jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Nah, artinya kita proyeksikan ini dari A ini, ya. Kita buat sebuah titik nih. Nah, titik. Katakanlah titik itu adalah A aksen bayangannya. Nah, ini kita proyeksinya nih, kalau udah proyeksi pasti dia tegak lurus, ya, tegak lurus. Jadi ini tarik garis dari sini ke sini. Nah, dan di sini sudutnya dia tegak lurus. Tuh, tegak lurus dia, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan jarak
titik ke garis ya, jarak titik ke garis. Jarak A ke garis G. Tuh ya. Inilah jarak A ke garis G. Tuh. Gimana? Bisa dipahami secara konsepnya? Intinya adalah kita tarik garis dari titik ke garis itu, di mana garisnya tegak lurus terhadap garis G ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, good. Nah, sekarang berarti tadi jawabannya jarak antara wihara ke jalan Sungai Kelara itu adalah dari wihara ini ke titik D ini. Ya, yaitu kira-kira ya secara ini kan secara matematisnya itu 56,59 jaraknya. Nah, itu. Intinya di sini dia tegak lurus dia di sini ya. Dibuat garis yang tegak lurus terhadap ini garis yang kita mau cari. Ini titiknya, ini garisnya. Jaraknya dari sini ke sini. Ini dia, tegak lurus. Oke? Good. Nah, sekarang jarak titik ke garis pada ruang. Nah, fokusnya kita adalah di ruang atau dimensi 3. Nah, gimana cara menentukannya atau bagaimana kita memahaminya? Di sini kakak punya 3 buah bangun ruang, ya, ada kubus, ada balok, ini juga balok. Mari kita cermati sama-sama ya. Nah, dari gambar di samping panjang ruas EA, ini garis EA, panjang garis EA, mana ya garis EA ya? EA, ini garis EA, ini, oke. Oke, kakak ganti warnanya ya biar kelihatan ya. Ini garis EA, oke. Nah, ini garis EA. Garis EA ini adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Benar nggak? Garis EA ini adalah ruas garis antara titik E. Nah, ini titik E. Yang ini adalah titik E. Ini titik E, ya kan? Dan garis AB. Ini garis AB-nya. Ini garis AB. Tuh. Nah, garis AB. Tuh. Nah, kita cermati. Ini titiknya. Ini panjangnya. Jaraknya. Nah, kalau dalam kubus, ini kan dia tegak lurus kan? Tuh, dia tegak lurus. Ya, maka benar. Ini EA ini adalah jarak dari titik E ke garis AB. Tuh ya. Bisa dipahami ya? Oke, good. Nah, panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dan ruas garis AB. Titik C, mana sih titik C? Ini titik C ya. Ini titik C, ruas garis AB. Nah, ini ruas garis AB. Oke. Berarti kita tarik dari titik C ini garis yang tegak lurus dengan garis AB ini. Nah, kita tahu kalau dalam kubus ini kan ABCD ini siku-siku ya, persegi. Nah, kalau persegi kan di bagian sudut-sudutnya dia sudutnya siku-siku, berarti kita tinggal tarik garis dari B ke C. Tuh. Jadi benar ya, ini BC ini adalah jarak antara titik C ke garis AB. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Bagus, pinter-pinter sekali nih sekarang ini ya. Oke, lanjut yang kedua. Di sini kakak punya balok nih. Ya. Dinyatakan bahwa ruas garis OR merupakan jarak antara titik R dengan ruas garis OP. Oke. Titik R yang mana? Kita cermati dulu titik R mana ya. Oke, ini titik R. Nah, ini titik R. Terus garis OP. OP. Ini OP. Ya, ini OP. Ini garis OP. OP. Nah, tuh. Ya. Berarti ini kalau kita cermati, nah kalian harus bisa membayangkan nih. Ini posisinya, ini balok, tapi titik dan garis ini berada di bagian atasnya balok ya. Nah, bagian atas balok itu kan merupakan sisi yang berbentuk persegi panjang, ya kan?
Walaupun kalau dalam gambar ini dia terlihatnya seperti jejaran genjang, tapi kalau kalian bayangkan dia, kalau kita lihat dari atas, dia persegi panjang ya. Oke. Berarti di bagian sudut-sudutnya ini dia bentuknya siku-siku. Paham ya? Bisa dan dibayangkan ya. Oke. Nah, berarti jarak antara titik R ke garis OP yang ini itu kita tarik garis dari R ke OP. Nah, garis yang siku-siku yang mana? Nah, jelas garisnya adalah OR ya. Ini garis OR ini siku-sikunya. Ya, walaupun di sini dia tidak terlihat siku-siku, tapi kalian bisa bayangkan karena kan dia persegi panjang nih. Ya, ini garis OR nih. Dia siku-siku di sini. Ya, di sini dia siku-siku. Nah, di sini dia siku-siku. Oke. Bisa diterima ya? Oke, good. Nah, sekarang yang ketiga. Dari gambar di samping, ini ada balok ABCD E F G H, cuman agak ke belakang dia, panjang. Nah, dari gambar di samping, panjang ruas garis DC merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Titik D itu adalah yang ini. Ini yang D. Titik D. Terus BC. BC itu adalah ini. Nah, BC. Oke. Nah, ini BC. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Terlihatnya dia jejar genjang, tapi kalian bisa bayangkan bahwa ini adalah sisi alas ya dari balok ABCD E F G H. Bagian sisi alas berbentuk persegi panjang ya kan? Berarti di sini di bagian sudutnya dia juga siku. Berarti kalau dari titik D kita tarik garis ke sini ke BC, garis BC, maka yang membentuk sudut siku-siku adalah garis dari DC ini, garis DC ya. Ini garis yang ini DC. Ini dia DC. Nih ya DC. Oke, sip. Bisa dipahami ya. Nah, ini ya. Garis DC adalah jarak antara titik D ke garis DC. Tuh. Oke. Nah, berikutnya. Panjang ruas garis AE merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Oke. Titik A yang mana sih? Ini ya titik A ya. Oke, betul. Titik A yang ini. Terus garis EF. EF yang mana? EF itu yang ini. Oke ya. Sebentar, agak mencong dia. Kakak hapus dulu sedikit. Oke. Ini EF. Oke, nah ini garis EF-nya. Berarti, nah ini dia di sisi depan. Sisi depan baloknya ini, ya ini kalau kita cermati dia persegi ya. Kalau nggak persegi, mungkin ukurannya beda sedikit, persegi panjang. Tapi kita tahu kalau dia ini di bagian sudutnya ini dia juga siku. Berarti jarak antara titik A ke EF itu adalah garis dari titik A ini. Kita tarik garis ke EF yang sudutnya siku. Berarti garisnya itu adalah garis AE ya, garis AE yang ini. Ini garis AE. Terus, nah, ya, tuh seperti itu. Jadi panjang ruas garis AE adalah jarak antara titik A ke garis EF. Nah, gimana? Masih bisa diikutin kan? Bisa dipahami ya? Good, ya jago-jago nih, pinter-pinter nih ya. Next, berikutnya. Nah, di sini kakak punya sebuah soal ya. Biar lebih paham, kita cermati lagi. Kita akan mencari panjang jarak dari titik ke garis. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, jarak titik A ke rusuk HG adalah jarak titik A ke rusuk HG. Baik. Berarti yang pertama kita cermati dulu titik A yang mana sih? Titik A itu yang ini ya, yang ini titik A.
Ini titik A. Oke, terus garis HG itu adalah yang ini. HG, ini HG. Oke, sip. Ini garis HG. Nah, diketahui panjang rusuknya 8. Ya, 8. Berarti karena ini kubus, berarti ini semuanya panjangnya 8. Rusuknya ya. Ini kakak nggak tulis. Nah, sekarang kita mau cari jarak dari titik A ke rusuk HG. Nah, gimana caranya? Oke, intinya adalah kita tarik garis dari A yang tegak lurus garis itu ke garis HG ini. Nah, garis apakah itu? Nah, coba kalian cermati. Kakak tarik garis dari A ke H. Oke, ya. Kakak tarik garis dari A ke H. Ya, A ke H. Dan kita temukan segitiganya. Di sini kakak akan membuat sebuah segitiga, ya. Kakak tarik garis lagi satu dari A ke G. Nah, ya, seperti itu. Kita ketemu segitiga AHG. Ya, AHG. Ini dia bentuknya siku-siku. Kenapa siku-siku? Nah, kenapa siku-siku? Siku-sikunya kenapa di H? Nah, dia tegak lurusnya di H ini ya. Nah, di H yang ini. Dia tegak lurus di sini. Tuh. Nah, kenapa dia tegak lurus di bidang yang di H, tidak di G ataupun tidak di A? Nah, kita bisa cermati ini bidang ini garis AH ini kan dia berada di bidang ADHE ya, ada di bidang yang ini. Ya, misalkan ini Kak warnain ya sedikit ya. Oke. Nah, ini kan ada di bidang yang ini dia. Garis yang ini, AH ini. Kemudian ininya satu lagi garis HG ini dia berada di bidang ini. Ya, antara sisi belakang dan sisi samping kubusnya. Nah, ya. Jadi kalau kita cermati di sini posisinya antara bidang yang di samping dengan bidang yang di belakang itu kan dia tegak lurus. Ya, dia tegak lurus. Tegak lurusnya di sini dia, pas di sudut H-nya ini. Ya, pas di sudut H-nya ini. Di titik H-nya ini dia tegak lurusnya di situ antara bidang ADHE yang ini, yang merah ini dengan bidang yang di belakang ini, DCGH ini. Dia dua bidang ini dia tegak lurus. Ya, tegak lurus di atau berbentuk siku-siku ya, sudutnya di titik H ini. Nah, jadi antara garis AH ini kan di bidang ini dia ya, berada di bidang yang di samping. Terus HG ini berada di sisi atau bidang yang di belakang. Nah, berarti garis ini juga akan tegak lurus dengan yang ini. AH tegak lurus dengan HG. Sehingga titik di H ini dia siku ya. Bisa dipahami ya? Gimana? Bisa dipahami? Oke, bagus, good. Nah, berarti di sini, nah ini kakak hilangkan dulu, hapus sedikit dulu. Ya. Berarti di sini sudah kita temukan segitiganya, ya. Dan yang akan kita cari adalah ini. Garis dari AH ini yang akan kita cari. Berapa sih panjang garis AH ini, ya? Oke, langsung saja. Ini kakak buatkan dulu ilustrasinya. Jadi ilustrasinya segitiganya seperti ini. Oke, siku-siku di sana, di sini H, di sini A, dan di sini G. Oke. Nah, panjangnya di sana dikatakan panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, AH ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Ya, masih ingat dong kalau diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu adalah R akar 2. Karena R-nya 8, berarti AH akan sama dengan dia akan sama dengan apa? 8 akar 2. Ya. Terus AG ini adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Kalau diagonal ruang masih ingat? Diagonal ruang itu R akar 3.
gitu ya. Ini diagonal sisi, ini diagonal ruang, ya. Berarti AG itu adalah panjangnya berapa? Ya, betul. 8 akar 3. Nah, ya. Berarti di sini kalau kita mau cari AH, ya, udah ketemu jawabannya. Ya, ini diagonal sisi, ya. Jadi jarak antar titik A ke HG itu adalah 8 akar 2 cm. Selesai deh. Ya, gampang kan? Ya. Yang intinya kalian harus bisa menemukan mana garis dari titik ke garis yang HG ini yang dia siku-siku. Tegak lurus. Nah, ya. Bisa dipahami ya? Good. Nah, oke. Nah, di soal berikutnya, di sini kita punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Nah, di sini jarak titik B ke diagonal AG itu adalah jarak titik B ke diagonal AG. Oke, titik B, kita cari dulu titik B. Titik B itu... Oke, ini titik B. Ya, ini titik B. Oke, titik B. Kemudian diagonal AG. Oke, diagonal AG. Kita tarik garis dari A ke G. A ke G. Nah, oke. Diagonal ini berarti AG ini diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Nah, kita mau cari jarak antara titik B ke diagonal AG ini. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya? Intinya kita cari dulu, kita buat garis dari B ke garis AG ini dan dia tegak lurus. Ya, kita tarik garis ya. Kita tarik garis dari, kakak ganti dulu ini warnanya. Oke. B ke sini. Nah, kita tarik garis gini sini dan kita yakinkan, kita pahami bahwa ini dia tegak lurus ya. Di sini dia tegak lurus. Ya, ini kita tegak lurus. Tegak lurus. Katakanlah di sini dia titiknya B aksen. Ya. Jadi kita buat proyeksi antara proyeksi dari titik B di garis AG dan kemudian kita tarik garisnya. Dan ini dia tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, untuk mencari panjang garis B aksen ini ya, yang kita nyatakan dia sebagai jarak dari titik B ke diagonal AG ini, kita perlu bantuan ya. Kita baru membuat sebuah segitiga. Ya, membuat segitiga. Di sini kakak akan membuat segitiga ABG ya, ABG. Ya, kakak buat segitiganya dulu. Ini A, B, G. Nah, itu ya. Kakak buat segitiga A, B, G. Dan kemudian di sini ada garis B aksen. Tegak lurus dengan garis yang ini. Oke. Nah, kakak ilustrasikan ya, biar lebih jelas, biar lebih enak dia melihatnya. Kakak gambar segitiganya di sini. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Oke. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya. Di sini adalah A, ya, di sini A, di sini B, dan di sini G, gitu ya. Nah, sama seperti di posisi yang tadi, di titik B, titik B ini dia adalah siku-siku. Kenapa dia siku-siku? Kenapa dia siku-siku? Nah, kenapa siku-sikunya di B? Ya, kenapa tidak di G ataupun di A? Kalian bisa cermati sama seperti diagonal AH tadi, ya. Sama seperti diagonal AH tadi. Nah, kalau tadi diagonal AH dengan garis HG kan? Nah, ini diagonal
BG ya dengan garis AB ya. Jadi kalian bisa cermati antara sisi depan di sini ya, sisi depan yang ini dengan sisi samping di sini ya, sisi depan dengan sisi samping. Ini sisi depan yang ini maksudnya, yang ini ya, dan sisi samping yang ini tuh ya. Nah, kalau kita cermati posisinya ini antara sisi depan dan sisi samping di sini, dia kan siku-sikunya di garis yang ini kan. Nah, salah satunya di titik B ini dia sudutnya. Jadi kalau kita cermati juga bentuknya antara garis AB dan BG ini dia akan membentuk sudut siku-siku gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini sudutnya siku-siku di B. Tuh ya. Dan yang akan kita cari adalah garis. Di sini saya buatkan ada B aksen gitu. Kemudian ini. Nah, inilah jarak antara titik B ke garis AG. Di mana ini siku-siku di sana. Nah, terus gimana dong cara mencarinya? Nah, cara mencarinya ini kalau kita cermati, masih ingat kalian garis tinggi pada segitiga? Nah, garis tinggi pada segitiga itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Ya, garis yang tegak lurus dengan alas, garis yang diambil dari titik sudutnya, salah satu titik sudut, kemudian ditarik garis ke garis yang ada di depannya dan membentuk sudut 90 derajat. Ini tegak lurus, ya. Garis itu namanya garis tinggi. Nah, sekarang kita bisa gunakan konsep luas segitiga untuk mencari ininya. Luas segitiga itu kan sama dengan setengah alas kali tinggi, ya enggak? Nah, sekarang coba kalian cermati segitiga ABG. Ya, segitiga ABG. Dan segitiga ini. Ya, segitiga ABG ya, segitiga ABG. Tapi kita pandang yang pertama itu ini, saat siku-sikunya di B ini. Saat siku-sikunya di B. Jadi kakak buatkan gambar sedikit. Di sini ABG begini. ABG, siku-siku di sini, ya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, ABG, ini sebagai alas, ya kan? Ini alasnya, ini tingginya, ya enggak? Ya, ini alasnya, ini tingginya. Berarti luasnya, luas segitiga ABG untuk yang ini posisinya, ini kan sama ya, ABG juga. Itu adalah setengah kali AB kali BG. Nah, gini kan? Ya. Terus satu lagi, kalau misalkan kita pandang dia segitiga ABG yang ini, ya. Tapi yang sebagai tingginya itu adalah ini. Ya, BB aksen ini sebagai tingginya. Ini sebagai tinggi dan alasnya adalah AG ini. Ini adalah alasnya. AG ini adalah alas. Tuh. Ya. Jadi kita pandang segitiga ABG ini dari dua buah sisi yang berbeda. Di yang pertama BG sebagai tinggi dan yang kedua BB aksen ini sebagai tinggi. Berarti luasnya ini, luas segitiganya itu adalah setengah kali alasnya adalah AG kali tingginya adalah ini BB aksen ini. Itu. Ya kan? Nah, walaupun kita menggunakan bentuk yang berbeda, formula yang berbeda, tapi luasnya hasilnya kan harusnya sama. Ya. Luas segitiga ABG dan luas segitiga ABG dipandang dari yang ini dan yang di sini pasti harusnya sama. Nah, sekarang kita tinggal cari, masukkan angkanya. Setengah kali AB. AB ini adalah rusuk. Rusuknya adalah 6, berarti di sini 6 cm. Kali BG. BG ini, BG ini adalah diagonal sisi dari kubus, yaitu adalah apa? Masih ingat diagonal sisi? R akar 2, ya kan?
R akar 2. Ya, diagonal sisi. Berarti BG adalah 6 akar 2. Tuh. Kemudian ini setengah kali AG. AG itu adalah, mana dia AG? Oh ini AG. Ini kakak hapus dulu ya biar kelihatan ya. Oke. AG ini AG ya. AG itu adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti diagonal ruang itu R akar 3. Berarti ini rusuknya 6. Nah, ini berarti 6 akar 3. Kita mau cari ini B aksennya. Ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih. Setengah sama-sama dibagi setengah. Ini kita coret, ini dapat 1, ya. Terus 6 yang ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Coret, ini dapat 1. Oke, berarti dari sini kita dapatkan 6 akar 2 sama dengan akar 3 kali B aksen, ya kan? Nah, berarti ini kita tinggal cari B aksen, berarti B aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3, ya kan? Oke, sekarang tinggal dirasionalkan. Ini kita rasionalkan, berarti kali akar 3, ini juga kali akar 3. Jadinya kita dapatkan 6 akar 6 per 3. Sederhanakan. Dapatnya adalah ini coret dapat 2 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 2 akar 6. Tuh, selesai deh. Nah, gampang kan? Ya. Jadi jarak antara titik B ke diagonal AG, yang merupakan ini ya, jarak yang ini yang kita cari, itu jaraknya adalah 2 akar 6 cm. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kesimpulannya mencari jarak titik ke garis pada ruang gitu ya. Ini pada ruang. Pada ruang itu adalah konsepnya sama seperti jarak titik ke garis ya, konsep ininya di kehidupan sehari-harinya yaitu dengan cara mencari garis yang tegak lurus. Jadi kita tarik garis dari titik B ini, kita tarik garis yang tegak lurus ke garis AG ini. Nah, biasanya kecenderungan akan mengarah ke bentuk segitiga, di mana jaraknya ini, titik ke garis ini akan menjadi tinggi dari segitiga. Untuk mencarinya, kita bisa gunakan konsep luas, membandingkan luas segitiga tersebut dipandang dari tinggi yang berbeda, seperti ini. Oke, nah setelah itu kita tinggal operasikan, dapat deh jaraknya, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan jarak dari titik ke garis pada ruang. Oke, sampai jumpa. Dadah.